Pada sesi yang lalu, kita telah membahas dua bagian dari hubungan filsafat dengan pengetahuan, yaitu pengetahuan pengalaman dan ilmu pengetahuan. Maka pada sesi ini kita akan membahas bagian ketiga dari hubungan filsafat dengan pengetahuan, yaitu pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah suatu jenis pengetahuan yang menjadikan sumber-sumber keagamaan sebagai objek kajiannya. Yang di dalam Islam tentunya kita mengetahui bahwa sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dengan objek yang sangat istimewa tersebut, tentunya kita sudah mengetahui bahwa pengetahuan jenis ini sangat berbeda dengan dua pengetahuan sebelumnya, yang mana objek kajiannya adalah fenomena-fenomena empiris yang terjadi di sekitar kita. Dalam pengetahuan agama, objek kajiannya yang merupakan sumber utama dari agama, yaitu wahyu dan sunnah rasul, itu dikaji dalam berbagai aspek. Dan upaya pengkajian ini tentunya dalam rangka menggapai maksud dari sumber tersebut, dan bukan sebagai sumber itu sendiri. Jadi ini masih merupakan sebuah usaha untuk memahami maksud dari sumber tersebut. Usaha ini bukan yang utama, melainkan sumber itu yang utama. Jadi ini masih dalam prosesnya. Proses itu bukan yang utamanya, karena yang utamanya adalah objeknya. Maka kebenaran sumber agama itulah yang harus dijadikan pokok, dan upaya tadi, pencapaian manusia dalam menggapai kebenaran itu ataupun menggapai maksud dari sumber-sumber tadi itu kita posisikan sebagai sesuatu yang sekunder. Sedangkan objek keagamaan tadi itu harus kita posisikan sebagai yang pokok atau al-asl, dan usaha manusia tadi kita posisikan sebagai al-far'u atau hal yang sekunder. Nah, inilah prinsip yang harus dipegang oleh semua ilmuwan agama. Dan sejauh ini juga kita sudah mengetahui beberapa metode pengambilan hukum untuk sumber-sumber itu, yaitu kita mengenal ada metode ijtihad, ada qiyas, istidlal, istintaj, dan mungkin juga tafsir dan takwil. Dan tentunya beberapa perangkat metode ini memiliki kekhasan masing-masing, dan karena itu ilmu yang dihasilkannya pun berbeda-beda. Setiap metode itu menghasilkan ilmu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, objek ini mempunyai metode yang khas dan objeknya juga istimewa, maka tidak sembarangan orang mempunyai kemampuan, bahkan mempunyai hak untuk mengkaji objek keagamaan tersebut. Ada sejumlah syarat yang harus dimiliki seseorang untuk dapat melakukan kajian terhadap objek ini, apalagi untuk dapat menghasilkan suatu produk hukum pengetahuan agama. Maka dalam pengetahuan ini dibolehkan atau dibenarkan jika seseorang, khususnya orang-orang awam, itu sekedar mengikuti pendapat yang sudah ada dan tidak membuat atau berdiri dalam pendapatnya sendiri. Lalu, apa yang dihasilkan dari metode pengambilan hukum tadi yang kita kenal tadi dengan ijtihad, qiyas, istidlal, dan sebagainya? Maka jika kita menengok ke khazanah keilmuan Islam, kita akan melihat ada banyak ilmu-ilmu yang dihasilkan dari metode istinbatul ahkam tersebut, baik dari ilmu usul ataupun furu'. Misalnya kita mengenal ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu filsafat, tasawuf, dan ilmu-ilmu kebahasaan seperti nahwu, shorof, balaghah, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan hasil dari pengkajian
sumber-sumber keagamaan Islam dengan metode-metode yang tadi disebutkan. Contoh yang lebih spesifik lagi, kita bisa menyaksikan betapa banyak temuan berharga dari para ulama kita terdahulu berupa kaidah-kaidah usuliyah di bidang kalam, fikih, bahkan dalam kebahasaan yang sebagian besar masih tampak valid hingga sekarang. Kita tahu Mu'tazilah dengan usulul khamsahnya, Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah qadim. Di bidang fikih kita jumpai ada mazahib al-arba'ah yang sudah tentu datang dengan berbagai perbedaan yang ada dalam menentukan hukum. Dalam filsafat sendiri, filsafat Islam, kita mengenal teori emanasi, ada teori kenabian, ada teori isyroki atau iluminasi, dan lain sebagainya. Dan begitulah pengetahuan agama yang merupakan sebuah pengetahuan yang dihasilkan dari suatu proses yang sangat panjang dan kompleks, yang tidak saja membutuhkan keterampilan, kemampuan, dan kecerdasan tertentu, tetapi juga membutuhkan kearifan, kehusyuan, dan iktikad untuk melaksanakan hukum-hukum Allah di muka bumi. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk materi ini. Kita akan bertemu dengan materi selanjutnya di pertemuan yang lain. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar video ini dan video sebelumnya, maka ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh teman-teman mahasiswa sekalian. Yang pertama, apa yang membedakan pengetahuan pengalaman, pengetahuan ilmu, dan pengetahuan agama? Yang kedua, dalam pengetahuan pengalaman, metode apa yang dipakai untuk menghasilkan sebuah pengetahuan? Yang ketiga, dan metode apa yang digunakan dalam pengetahuan ilmiah untuk menghasilkan sebuah pengetahuan? Dan yang terakhir, berikan contoh dari tiap-tiap pengetahuan, tiap-tiap model pengetahuan, baik pengetahuan pengalaman, pengetahuan ilmu, ataupun pengetahuan agama di luar contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jawaban bisa ditulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa sertakan nama serta prodi dan semesternya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.